Saatnya yang bergaji itu berbagi. Saatnya yang ada memberi. Dan mohon maaf, yang sugih ya tahu diri. Jangan sampai yang sugih ngarep BLT. Di Pekon Wonodadi Utara ada BLT. Oh, dana desa nggak sempat digunakan buat pembangunan. Gara-gara semua orang minta BLT. Yang susah yang nggak apa-apa, tapi gara-gara BLT ini nggak enak jadi kades, nggak enak. Jadi kades nggak enak, apalagi jadi ketua RT tambah nggak enak. Mana gajinya nggak seberapa, diomelin warga, payah ketua RT yang kebagian saudara dia semua. Kita mah nggak kebagian, payah ketua RT. Mana Pak ketua RT mana ya? Panas kuping Pak RT, ada nah, panas kuping Pak RT tuh. Pening pala, gaji nggak seberapa, mending Pak kepala pekon ya. Pening pala. Akhirnya ketua RT ngomong sama bininya, mak, nanti kalau BLT cair lagi yang kita kasih orang lain sajalah, saudara nggak usah kebagian. Begitu bagi BLT tambah rame. Yang geger saudaranya Pak RT. Payah punya saudara jadi ketua RT, nggak ada gunanya. Orang lain dikasih, saudara nggak dikasih. Ketiban hajatan disewotin, diperengutin kalau ketemu. Repot Bapak Ibu. Indonesia ini orangnya kaya, tapi mentalnya yang miskin. Ya gimana, orang sekarang punya Android semua loh. Iya kan? Punya Android semua. Androidnya mau yang bagus lagi. Dikit-dikit selfie. Selfie-nya mulutnya sampai pengot. Gaya emak-emak tuh. Apa sih Bu manfaatnya mulut dipengot-pengot ini tuh? Bu yo nyengir aja nggak apa-apa lah. Mulut pengot. Pakai jari lagi. Tahu maknanya nggak itu? Jadikan aku yang kedua. Itu maknanya. Saya sih setuju aja kalau jenengan selfie-nya begini. Ya asik-asik saja. Punya Android, selfie, apa-apa upload. Jalan-jalan ke Lembah Hijau upload. Nang pantai upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam upload. Jalan-jalan ke kebun karet Gedong Tataan upload. Makan di rumah makan Putih Minang upload. Dibilang melarat marah. Nggak dapat BLT ngamuk. Jangan sampai kayak gitu. Saya berharap malahan begini Bapak Ibu. Kalau bisa kita ini merasa kaya, jangan merasa miskin. Kalau zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, fi zamanin qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuhu. Zaman yang sedikit orang nadah, sedikit orang minta, sedikit orang yang pengen dapat bantuan, terlalu banyak orang yang memberi. Itu zaman biyen. Wa sayati zamanun, nanti akan datang suatu zaman kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Terlalu banyak yang nadah, terlalu banyak yang minta bantuan, terlalu banyak yang kepengen, tapi terlalu sedikit yang memberi. Jangan-jangan zaman sekarang itu. Kalau zaman dulu orang nolak dikasih bantuan, dikasih zakat nolak. Begitu dikasih zakat, nggak usah, kasihkan sama yang lain saja. Saya sudah kaya. Subhanallah. Bisa nggak Pak Budianto nang Pekon Wonodadi Utara ini pas jenengan bagi BLT warganya nolak semua. Mohon maaf Pak Kades, Pak Lurah, Pak Kepala Pekon, kami warga sudah sugih semua. Kami nolak BLT. Ngimpi. Apa iya begitu? Oh lah, yang sugih aja kepengen. Ini masalah mental loh Bapak Ibu. Kaya itu soal mental. Saya ini mau cerita Pak. Saya ini kan 7 tahun ngontrak. 3 kali diusir dari kontrakan. Waktu masih ngontrak, mana rumahnya bocor, banjir. Yang punya cuman motor. Motor juga dikasih orang, Fit X merek motornya Pak.
Fitch itu kan habis Suprafit kan, belum lama lah, tahun 2008. Motornya masih ada tak keramatin sekarang Pak. Oh motor hadiah, saya ngajar ngaji numpak sepeda, orang kasihan dibeliin motor. Nah saya khutbah di kantor pemerintah, Pemda provinsi, di masjid. Nggak lama kemudian ditawari mangkat umroh, alhamdulillah. Tapi satu persyaratannya, bikin surat keterangan tidak mampu. Waduh. Kata saya sama bagian administrasi, boleh nggak Pak, saya ini nggak usah pakai surat keterangan tidak mampu. Lo ngapa? Takut permanen, kata saya. Takut permanen nggak mampunya itu. Oh nggak bisa Pak Ustadz, kata dia. Emang Ustadz kaya? Yang masih ngontrak, motor dikasih orang. Tapi kan aku masih muda. Masih muda nggak ya Bu? Tapi kan aku masih muda, apalagi waktu itu muda beneran. Saya nggak mau dari sekarang sampai selanjutnya saya miskin. Sesuai dengan suratnya permanen. Ya sudah, kalau Ustadz nggak mau bikin surat itu, ya nggak bisa umroh. Atau gini saja kata saya, tak bikin ke lurah, habis itu tak setor, tak ambil lagi boleh nggak? Mau tak bakar? Ya nggak bisa dong kata dia. Ini arsip, nggak jadi umroh Pak. Bukan sombong, karena saya takut jadi doa miskin selamanya. Ajaib, ini testimoni Bapak Ibu, ajaib. 3 bulan habis itu ditelepon Haji Khairuddin, orang sugih kelewat. Kata Haji Khairuddin, Ustadz udah rajin ceramah, udah naik haji belum? Belum, kata saya. Oke, buat rekening, langsung ditransfer 35 juta mangkat haji. Daftar 2009, 2008, 2012 berangkat. Udah waiting list waktu itu. Nggak pakai surat keterangan tidak mampu, bisa menangkat haji. Mudah-mudahan mabrur. Allahumma amin. Allah yang kayakan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Oh keren juga ya. Kalau habis pengajian hari ini warga Wonodadi nggak ada lagi yang bikin surat keterangan tidak mampu. Keren juga. Tapi ada yang saya perbolehkan buat surat keterangan tidak mampu kalau memang nggak mampu. Saya punya standar dari Mbah Maimun Zubair. Orang kalau umur 35 sampai 42 tahun, ingat ya Bu, 35 sampai 42 tahun, sugih, dia bakal sugih selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 melarat, terima melarat. Terima melarat, ya kunaah sajalah. Nggak usah ngoyo-ngoyo lagi. Nih jenengan nih, yang umurnya sudah 42 ke atas tapi melarat, terima melarat. Ya udah, yang penting cukup, jangan ngoyo lagi, jangan ngoyo. Nah kalau umur sudah 42 ke atas, suruh bikin surat keterangan tidak mampu, monggo kerso. Silakan buat surat keterangan tidak mampu. Biar dapat bedah rumah misalnya, dapat PKH misalnya. Tapi kalau masih di bawah umur 42, siapkan diri kita, jangan mau ngaku melarat. Setuju gak kira-kira? Harus gitu dong. Yang kedua yang saya perbolehkan buat surat keterangan tidak mampu itu, kalau buat daftar bidik misi, daftar beasiswa. Tapi yang melarat tenanan loh. Jangan kayak di Bandar Lampung pengen dapat beasiswa rumah tetangga yang dipoto-foto. Ya nggak boleh, dia bohong itu namanya. Rumah tetangga yang sudah lewat hampir roboh miring dipoto. Awas, jadi doa itu. Kalau memang orang tuanya nggak mampu, yang sedang thalabul ilmi, apapun nama beasiswanya silahkan. Karena begini Bapak Ibu, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, biar namanya itu, kalau kartu mahasiswa itu namanya apa? Bidik misi, itu gede itu. Ini yang nyuting saya tadi, Ahmad Zaruni itu, lulus kuliah UIN Raden Intan itu dari awal sampai lulus pakai bidik misi, Kartu Indonesia Pintar. Karena dapatnya banyak, diirit-irit sama dia, langsung lulus kuliah beli moge motor gede. Iya bisa beli moge, ya Mas ya. Kalau irit, jangan boros, gede. Makanya terima kasihlah sama Pak Jokowi itu. Karena ini dari APBN Bapak Ibu, bukan APBD. Belum lagi universitas yang menyelenggarakan beasiswa. Saya dengar tadi Pak Kadafi. Oh, Pak Kadafi itu ratusan, bahkan ribuan sudah anak yatim yang dibantunya itu. Untuk sekolah, kuliah di Malahayati dan lain sebagainya.
Pokoknya kalau memang nggak mampu ya kita juga nggak maksa mampu kan, silahkan. Tapi ingat, bermental kaya itu lebih baik. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju atau tidak? Yang kaya berbagi. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Oke, sekarang kita moratorium mempermewah masjid. Coba istirahat dulu, libur dulu, berhenti dulu bongkar pasang masjid. Bangun masjid itu bagus Bapak Ibu, pahalanya gede. Tapi bongkar pasang masjid, mempermewah masjid, Nabi nggak suka. Kan ada hadisnya, la taqumus sa'ah hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid. Ingat, sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Kalau ada orang yang kalau kita bangun masjid mewah, paling banter orang ngomongnya apa? Wow, masjidnya mewah, kubah emas misalnya. Paling juga orang rame-rame jalan-jalan ke sana buat apa? Buat selfie, buat foto-foto di-upload. Ya boleh sih, kita doakan juga yang nyumbang masjid kubah emas ya, karena buat siar kita doakan sebab dia bangun masjid masuk surga semua. Allahumma amin. Tapi jangan sampai di situ. Yang terpenting berbagi dengan sesama. Mengapa dikatakan sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah? Karena kalau membangun masjid yang mewah paling kita cuman takjub saja. Tapi kalau kita membantu orang yang lapar, apalagi di kota ya Pak, kalau di kampung itu kan enak ya, kepeduliannya masih tinggi. Tapi kalau di kota Pak, lapar beneran, jangan macam-macam. Mengutang ke warung, utang kemarin sudah kebanyakan, nongol saja malu, minta ke tetangga udah keseringan, ngempet rasa, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata yang mati masih jarang. Jadi nggak ada yang ngundang kendurenan, ngempet lapar Pak. Tiba-tiba Pak Kepala Pekon datang bawa duit cepek. Subhanallah. Alangkah senangnya bawa duit cepek yang merah selembar jadilah. Bawa beras sekarung yang 5 kilo. Makasih Pak Budianto. Berepes milih air mata. Nggak berhenti sampai di situ, dia masuk kamar sujud, dia nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengutus orang yang dermawan untuk kami semua. Maka berbahagialah orang yang berbagi, karena Allah sedang mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Subhanallah. Harus bangga kita dengan berbagi. Harus bahagia kita dengan berbagi. Karena ada orang-orang yang lapar yang berdoa. Orang yang susah yang berdoa. Yang doa mereka Allah kabulkan melalui uluran tangan kita. Subhanallah. Tapi cuman satu aja pesan sama Pak Budianto. Jenengan kalau nyantuni janda jangan sendirian ya Pak. Ajak ibu Pak, ajak istri. Karena agak beresiko itu. Santunan pertama kata rondo anyaran tadi, suwun Pak Kades, suwun Pak Lurah. Alhamdulillah Pak Lurah memang baik. Makasih. Tinggal pergi. Bulan depan datang lagi, terima kasih Pak Lurah. Cuman Pak Lurah yang perhatian sama kami. Nambah kan? Pak Kades itu cuek, apalagi Pak RT nggak tahu sama kami, mulai bahas. Bulan kedua, bulan ketiga Pak Lurah datang lagi. Terima kasih Pak Lurah. Coba saya kalau punya suami kayak Pak Lurah. Kelar. Iya kan?
Oh kirain tepuk tangan, ternyata es lah Pak yang digebukin itu ya. Allahu Akbar. Itu namanya weting tresno jalerane saka kulino. Pak, kalau jenengan pengen tahu nanti tak ajarin jadi buaya ya Pak. Kalau jenengan pengen tahu Pak, cara meluluhkan hati wanita itu pakai duit Pak. Waduh Bu, saya ngajarin Pak Kepala Pekon ini ya. Wanita itu nak dijojong duit, minggu dikasih, harian dikasih, anaknya dijojong, ya luluh juga hatinya. Ya sudahlah, tadinya saya pengen menjanda selamanya. Maaf Bu, maaf kok saya manas-manasin begini ya. Ngajarin Pak Lurah, termasuk istri Pak. Ibu-ibu ini kalau ayahnya ngambek, wayahnya marah, susah Pak mendamaikannya. Apalagi sudah murep ya Bu, tengkurap di kasur. Bingung gimana caranya dia biar melumah ya Bu ya. Ditarik-tarik, pokoknya rengket, ototnya kuat banget Pak. Pegangan nang kasur itu, ditarik-tarik, lengket di kasur. Nah, caranya gampang Pak. Nah, tak ajarin jenengan ya. Ambil yang merah-merah itu 50 lembar. 5 juta Pak, jeleger, beber di kasur, melumah dengan sendirinya. Gampang nundukin emak-emak nih, simple. Bu, kok saya kayaknya pengalaman banget ya. Guyon-guyon.